Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini Allah anugerahkan kita banyak kenikmatan. Yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga detik hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di Masjid Al-Husna Pakayon Jaya, yang insya Allah saat ini kita akan sama-sama belajar tentang yaitu penyembelihan hewan kurban. Pada kesempatan hari ini insya Allah yang akan mengisi materi pelatihan bagaimana sih artinya penyembelihan di masa pandemi ini, yang berikutnya juga dari aspek kepanitiaan apa yang harus kita kuatkan sesama tim sehingga walaupun timnya sedikit tetapi bisa menyelesaikan penyembelihan dengan sangat baik. Insya Allah untuk pemateri hari ini akan diisi oleh Ustadz Aminuddin SPDI. Sebelum mulai mari kita mengawali dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya kami mohonkan kepada Ustadz Aminuddin SPDI untuk menyampaikan yaitu materi pelatihan tentang penyembelihan hewan kurban di masa pandemi. Kepada Al-Mukarram fa alaihi falyatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah ma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Husna, para sesepuh mini sepuh, Ketua RT, yang mana ya, Pak? Oh. Dan lain-lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang Allah ridhoi, Allah berkahi, dan menjadi majlis yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir bersilaturahmi dengan Bapak sekalian dalam rangka berbagi tentang pelaksanaan atau persiapan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di saat Idul Adha nanti. Bukan menggurui ya, berbagi saja, karena saya diamanatkan untuk menyampaikan manajemen kurban pada persiapan Idul Adha 1442 Hijriah. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan ini ada manfaat yang bisa kita petik pada kesempatan yang berkah ini. Jadi sebelum melaksanakan penyembelihan sedianya adalah dilakukan edukasi dulu, pemahamannya, pemahaman dasar lah tentang penyembelihan. Jadi karena di masyarakat tuh banyak sekali yang berani nyembelih, tapi tanpa dilandasi dengan pemahaman yang kuat tentang fikihnya, fikih dasarnya minimal, sehingga banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Ya, berani menyembelih, tapi tidak memahami dasar-dasar yang kuat yang mendukung untuk proses penyembelihan. Kita masuk ke materi inti. Mudah-mudahan ini saya belum sempat membuat materi khusus. Saya dapat materi dari DPD Jakarta Timur, Juleha Jakarta Timur. Apa sih manajemen? Ya, yaitu upaya perencanaan, koordinasi serta pengaturan sumber daya yang ada, ya, demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif artinya ngepek, efisien tidak tepat waktu lah, ya, tidak lama-lama. Karena dalam teori pengelolaan daging ini para dokter menyarankan itu setelah disembelih maksimal 4 jam harus sudah diberikan kepada mustahik, sudah diolah. Lebih dari 4 jam itu daging sudah mulai rusak. Apalagi dalam proses manajemen kurbannya itu misalnya daging ditumpuk, belum diolah. Nah, ini kemungkinan sekali daging sudah rusak. Fungsinya ya merencanakan itu, mengatur, mengevaluasi baik yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilaksanakan. Ini teoritis sekali ya. Lalu dilakukan pengorganisasian, pembagian job, pembagian tugas,
Sebetulnya kalau proses penyembelihan itu tidak perlu banyak-banyak. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Ada yang cuma seorang sendirian. Ada yang berdua, ada yang bertiga. Ya rata-rata berlima insya Allah. Itu 5 aman. Nah, pembagian tugas yang lain justru yang harus diberikan porsi yang banyak di bagian misalnya pengulitan, pencacahan, lalu pendistribusian. Ini ya justru yang di masa pandemi ini harus banyak. Kenapa demikian? Karena prosedur penanganan kurban itu tidak boleh ada kerumunan. Tidak boleh lagi masyarakat datang menuju ke masjid atau ke tempat penyembelihan dengan menukar kupon. Itu tidak boleh sekarang. Karena itu akan menimbulkan kerumunan. Dan itu pasti panitianya itu sorenya itu dipanggil. Iya. Nah seperti itu. Maka di masa pandemi ini pembagian tugas itu memang harus betul-betul jelas. Si fulan mengerjakan apa, kapan, bagaimana dan seterusnya. Nah ini pengorganisasian. Nah seperti itu. Kemudian juga ini sering terjadi di bagian penerimaan. Ini tidak ada akad di awal tentang biaya operasional. Biaya operasional. Itu sangat terasa saat ini. Banyak masjid atau penyelenggara pemotongan hewan kurban karena biasanya dia tidak menerima biaya operasional dari mudhohi, dari yang kurban, saat sekarang ini kebingungan bagaimana nanti mencari orang yang misalnya membayar jagal misalnya. Bingungan. Akhirnya banyak yang salah dalam memberikan ujroh kepada tim jagal. Ada yang dibayar dengan kulitnya, ada yang dibayar dengan bagian hewannya. Nah ini kan salah. Karena menjual atau memberi upah sebagai upah jagal dari bagian hewan itu tidak boleh. Haram begitu. Rasulullah SAW dulu ketika menugaskan Sayyidina Ali mengelola hewan kurban untanya, itu disampaikan berikan upah kepada jazarnya, jagalnya, jangan dari bagian hewan. Bahkan pelana unta itu nggak boleh. Ya pelana unta, mungkin tali kekang unta itu dikasih sebagai upah, nggak boleh. Ini kan banyak terjadi masih ya. Kata jagalnya, udahlah nggak apa-apa, saya nggak dikasih upah jagal, yang penting saya dapat kepala, dapat kaki 4 sama kulit. Oh gede banget itu. Dan itu nggak boleh. Kalaupun mungkin harganya pas misalnya, tapi nggak boleh memberi upah dari hewan kurban, itu nggak boleh. Kalau upah itu khusus dari mudhohi atau dari biaya operasional. Nah kalau bagian hewan itu hadiah, dikasih misalnya sebagian paket. Tapi kalau kami menyarankan kepada anggota Juleha itu, kalau bisa untuk menghindari subhat, jangan menerima apapun, ya jangan menerima apapun dari bagian hewan itu, kecuali upah saja. Kalau memang tidak ada upahnya, ya dari awal jangan mau gitu. Karena resikonya tinggi. Apalagi sekarang saat-saat pandemi ini, masya Allah luar biasa. Ini entah ini ujian atau nikmat atau apa, pada saya itu luar biasa permintaan kurban pada saat ini. Ada yang 20 ekor, 25 ekor, 15 ekor, semuanya ditolak karena saya merasa nggak mampu. Dan juga begitu di follow up berapa biaya yang disiapkan oleh panitia, nggak masuk logika, saya tolak begitu. Karena awalnya itu bahasanya adalah Ustaz. Begitu kita, karena kalau untuk nyembeli saja gampang, saya bilang nyembeli saja gampang, tapi kita membawa tim, ya pengulitan, pencacahan itu yang mereka wajib saya persiapkan ininya, ujrohnya. Kalau dari panitia tidak ada, ya silakan panitia yang melaksanakan. Kalau memang saya ada waktu, saya motong aja, habis itu saya tinggal pergi misalnya gitu. Tapi kan nggak mau. Tapi kalau mudhohinya orang baik misalnya, ya biasanya dia akan berikan lebih, karena dia tahu, dia berani beli sapi dengan harga misalnya 30 juta misalnya, masa diminta 1 juta nggak mau, ya seperti itu. Itu kalau yang agnia ya. Tapi kalau yang secara umum ya kita tentukan saja. Ini bagian penerimaan harus sudah
mempersiapkan akad biaya operasional dari awal, sehingga ketika nanti dibutuhkan untuk mengupah panitia, mengupah jagalnya misalnya, itu tidak kelimpungan lagi mencari sana sini. Nah, kemudian setelah diterima dirawat dengan baik, ya. Itu bagian penerimaan dan seterusnya. Nah, kemudian saat pelaksanaan ini koordinasi segala macam perlu juga dikuatkan kembali karena ini kegiatan tahunan, barangkali SDM juga berubah, metode pelaksanaan juga berubah. Nah, ini perlu dikuatkan saat pelaksanaan, termasuk ini untuk panitia, urusan panitia nih sering juga terjadi ini, panitia tidak ada upahnya misalnya, tapi kadang-kadang diberikan jatah paketnya lebih banyak dari mustahik, bener ya? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan, mengapa panitia ini lebih banyak dari mustahik. Misal mustahik dapatnya yang didistribusi itu satu paketnya 6 ons plus tulang misalnya, tapi panitia kenapa bisa dapat lebih besar? Nah, apa akadnya gitu? Nah, ini perlu dikuatkan. Apakah itu bagian dari upah sebagai panitia? Apakah memang itu hadiah? Mungkin dia keluarganya banyak, atau dia akan membawa lagi kepada tetangganya yang belum dapat. Tapi kalau itu diniatkan sebagai upah panitia, itu nggak boleh. Sama seperti tukang jagal tadi, dia dikasih pala, dikasih leher, dikasih lain-lain. Itu secara implisit ini upah loh sebagai panitia gitu. Itu nggak boleh. Nih nanti perlu disiapkan ini bagian pertama, yaitu persiapan pendataan pekurban, pendataan hewan, penentuan waktu penyembelihan, karantina hewan dan seterusnya. Ini sebenarnya teoritis banget ya. Penentuan lokasi pencacahan, penentuan sanitasi limbah, ya. Limbah juga ini yang disoroti oleh orang-orang yang membenci kaum muslimin, membenci kita. Dikatakan bahwa kaum muslim ini jorok, penyembelihannya sadis, setelah penyembelihan jorok, bau kemana-mana, limbah dibuang ke kali. Nah, ini nggak boleh. Ya, perlu disiapkan bunker khusus untuk penanganan limbah, terutama jeroan ya, jeroan itu bau. Nah, untuk menghindari bau, ini perlu dicari kiat-kiat agar baunya itu tidak menjadi mudorot buat lingkungan. Nah, kalau boleh berbagi, alhamdulillah saya sudah 5 tahun terakhir kalau diamanatkan untuk melaksanakan penyembelihan itu, setelahnya itu tidak ada bau. Ya, bagaimana caranya? Adalah pertama ya dibuat lubang, ya sesuaikan dengan jumlah hewan yang dipotong. Banyak ya berarti lubangnya agak besar. Nah, setelah itu ada tambahan zat. Kalau saya menggunakan dekomposer, ya nanti bisa di searching itu di toko online, banyak berbagai macam jenis merek ya. Dekomposer itu sebetulnya fungsi utama adalah mengubah sampah-sampah organik menjadi kompos, dekomposer itu. Nah, ketika nanti ada limbah ya, limbah kurban itu kita kasih dekomposer itu, insya Allah sore itu kita kasih, malamnya itu insya Allah tidak bau. Apalagi misalnya disembelih di masjid, ya pernah saya melihat itu, saya pernah menawarkan untuk mengelola itu tadi, tapi tidak diizinkan oleh masjid, ya tidak diizinkan. Tapi saya sembunyi-sembunyi, saya lobby ininya aja. Saya lobby marbot. Saya bilang, "Bang, saya boleh bantu nggak ngilangin bau ini?" Ya, karena itu mohon maaf, ini banyak makanan, saya ceritanya agak ekstrim. Udah dibuat bunker itu, ada safety tank. Tiba-tiba dari lubang yang kecil itu muncul ya jentik-jentik ya, pada lompat-lompat. Indikasinya di situ banyak burung gereja pada makanin yang lompat-lompat itu. Dan itu baunya menyengat sekali. Panas, apalagi ketika panas. Kalau hujan mungkin nggak begitu bau karena ke bawah ini udara. Tapi panas itu luar biasa.
Itu di masjid itu baunya luar biasa. Sholat Jumat orang waktu sebelumnya itu pada tutup sebelum ada masker, pada pakai masker, pakai sejadah, ada yang pakai sorban. Kan menyengat. Saya izin sama marbotnya, saya kasih di komposer, alhamdulillah hilang. Lalu penghitungan waktu kerja. Ya, penghitungan waktu kerja kalau misalnya hewannya banyak, apalagi di masa sekarang ini, masa pandemi ini disarankan ketika terutama ya apa saja sih, kambing atau sapi, ketika sudah disembeli, sudah selesai pemotongan dan sudah sempurna matinya, itu sebaiknya langsung diproses, langsung dikuliti, langsung diproses. Syukur-syukur langsung dikemas. Ya, jangan menunggu udah selesai, potong lagi. Ya, tumpuk, akhirnya menumpuk deh tuh. Nah ini dihindari. Kenapa? Kalau sudah menumpuk itu, nanti yang diolah pertama yang paling atas, sementara yang dipotong paling dulu adanya di bawah. Nah ini kalau misalnya kelamaan, yang paling bawah itu pernah kejadian itu karena dia nyembelihnya banyak, itu ada domba ketumpuk, begitu yang bagian yang tertumpuk tadi itu perutnya membesar. Sudah membesar perutnya itu karena dia rumennya itu sudah apa namanya? Sudah sudah rusak ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu dihitung waktu kerja. Nah, ketika sudah sempurna matinya tuh hewan, langsung diproses, dikuliti. Kalau sudah apa jadi bentuk daging itu udah terpisah kan dari rumennya itu. Yang berbahaya itu kan rumennya dia, karena dia mengandung gas dan juga mikrobanya banyak. Ya seperti itu. Kalau dia tidak segera diolah, itu perutnya nanti mungkin akan mengkontaminasi daging, sehingga daging ya tidak baik lagi. Sementara kan daging kurban ini adalah harapan kita, harapan masyarakat, agar masyarakat ini ada perbaikan gizi makan daging. Nah ini diakui oleh dinas, ya. Saya pernah berdiskusi dengan dinas DKP 3 Kota Bekasi, lantai 7. Beliau sampaikan ketika pandemi ini, beliau sih sarankan kurban harus tetap ada karena ini menjadi harapan masyarakat untuk peningkatan gizi. Seperti itu, harus tetap ada. Jangan begitu pandemi dilarang kurban. Ya udah, masyarakat kita jarang makan daging, emang harapannya setahun sekali. Nah, ketika kita melakukan kurban, lalu daging yang tidak baik, harapan tadi meningkatkan gizi justru malah berbalik menjadi menyebabkan tidak sehat. Nah, seperti itu. Nah, ini pengaturan waktu, penghitungan waktu kerja perlu. Ya. Lalu penentuan kematian, penghitungan karkas, ya. Di sini mungkin udah banyak ya yang udah biasa menghitung karkas. Secara umum kalau karkas apa sih? Karkas itu yang bisa yang bisa dikonsumsi ya. Karkas sudah terpisah dari jeroan, sudah terpisah, itu karkasnya yang bisa dikonsumsi. Bagian pendataan hewan. Pendataan hewan yang boleh untuk kurban sebagai binatang ternak yang dikurbankan atau bahimatul an'am, unta, sapi, kambing, domba. Ya, unta dan sejenisnya. Di sini nggak ada ya, jarang, nggak ada ya, belum ada yang kurban dengan unta di Indonesia. Sapi dan sejenisnya, ada juga saat ini yang kurban dengan kerbau, ini boleh. Jamus ya. Boleh. Kemudian hewan yang masuk cukup usia, ini bagian penerimaan nih, penerimaan tadi. Penerimaan dan pendataan. Unta 5 tahun lebih, sapi 2 tahun lebih. Jangan sampai kita terlena, misalnya ada sapi murah. Sapi murah, ada yang menawarkan, oh di sana mahal. Nah di sini murah, misalnya ada 15 juta ke bawah. Nah, ini perlu dilihat usianya. Bagaimana sih memastikan hewan itu sudah cukup usia? Kalau
praktekkan atau diperhatikan, itu bisa dilihat hewan itu sudah cukup usia atau tidak dilihat dari giginya. Giginya sudah berganti atau belum. Kalau orang ada yang nyebutnya poel ya, sama nggak poel? Apa sih poel? Poel itu patah atau apa? Kupak itu patah gitu. Ompong. Ada sapi ompong ya? Nah, ini perlu dijelaskan Bapak sekalian. Yang disebut poel itu bukan giginya patah. Bukan giginya patah. Ya, diambil dari kata musinnah. Musinnah itu artinya dilihat dari giginya. Sinun sudah berganti. Ada orang salah kaprah, ditanya, orang nggak ngerti hewan, dia beli. Pak, ini udah poel. Coba dilihat giginya patah. Karena pengertiannya kupak. Kalau kupak kan kalau anak kecil kan giginya sudah patah gitu ya. Nah ini salah. Sama pedagang yang nakal, itu giginya dipatahin sama tang. Begitu dibuka mulutnya, ini Pak udah poel. Padahal itu salah. Yang disebut poel itu artinya sudah berganti gigi. Ya, sudah berganti gigi, dan dia berganti giginya itu bukan satu, tapi dua sepasang. Bagian depan gigi seri itu menonjol dibanding sisi-sisi gigi-gigi yang lain. Nah, itu sudah poel namanya. Nah, itu diperhatikan kalau mau beli hewan atau kita yang nerima hewan itu, kita lihat giginya. Ada dua gigi, ada sepasang gigi yang berbeda, yang lebih panjang atau lebih besar dari yang lainnya, berarti itu udah masuk kategori musinnah. Sinun. Jangan sampai kejebak, nih giginya udah patah nih, ini udah poel nih. Nah, kalau nggak ngerti kan diterima aja. Padahal dipatahin tuh sama tang. Ada yang seperti itu. Kemudian perlu juga melihat ini bagian pendataan, bagian penerimaan. Hewan tidak boleh cacat. Ya, buta atau picek ini nggak boleh. Ada 4 yang tidak diperkenankan jadi hewan kurban. Yaitu buta atau picek yang sangat nyata. Buta atau picek ya. Kalau buta, picek yang sangat nyata itu nggak boleh. Tapi ada juga ada kalanya, misalnya domba atau apa yang di pinggir-pinggir jalan itu ada terlihat lapisan putih. Itu tidak picek dan tidak buta sebetulnya. Tapi karena dia di perjalanan kemudian stres, kena debu atau lainnya, nah itu masih diperkenankan. Tapi harus diperiksa oleh dokter hewan. Nah, dia nih sembuh penyakit permanen apa sesaat saja. Nah, tapi yang di sini yang tidak boleh dijadikan hewan kurban ada dia yang picek dan nyata sekali. Ya, nyata, butanya nyata sekali, itu tidak boleh. Lalu pincang yang nyata. Nah, pincangnya dari awal sudah pincang. Berbeda dengan kasus misalnya ketika begitu diterima sehat, lalu mungkin disimpan di kandang panitia, lalu mungkin kesleo sedikit, nah itu masih diperkenankan. Jadi pincangnya sudah di kandang panitia, bukan dari awal. Nah ini juga panitia harus tanggung jawab. Pincangnya ini ketika dilihat pincang, jangan didiemin aja, diobatin. Ya, apa dikasih sereh ya, kasih sereh diikat misalnya. Serehnya digeprek misalnya gitu. Pokoknya diobatin lah. Jangan sampai itu kambing tersiksa dengan pincangnya. Nah, kemudian sakit yang nyata sakitnya. Bagaimana melihat hewan yang sehat? Misalnya lihat kambing atau sapi yang sehat, lihat yang bulunya licin, yang gesit, gitu ya. Kalau dulu orang tua dulu itu mengasih trik untuk memilih hewan, katanya cari sapi yang diam, nah terus yang matanya menetes, itu tandanya ikhlas katanya. Salah itu benar sapi sakit. Iya, itu salah ya. Katanya nangis, dia udah ikhlas banget itu. Nah salah itu sapi sakit. Nah jadi ada mata yang berair terus gitu, mata berair, itu bisa jadi tapi kalau hidung basah itu sehat ya, beda ya mata dengan hidung. Kalau mata yang berair terus berarti dia kurang sehat, tapi kalau hidung yang berair itu dia sehat tandanya.
Ya, sakit ya, kelihatan dia apa namanya, lesu, dia nggak bersemangat dengan lainnya. Maka pilih yang gesit gitu, yang kelihatannya dari bulunya terlihat, bulunya bersih, tidak kusam. Nah, kurus terlalu kurus bisa sampai kelihatan tulang-tulangnya, itu jangan dipilih gitu. Kita ngelihatnya aja nggak tega, bagaimana nyembelihnya nanti gitu kan. Nah, seperti itu. Hal di atas ya bisa dikembangkan, misalnya hewan yang selalu berputar-putar, itu dipilih gitu ya. Berputar-putar ini di tempat apa namanya, gembalanya di awalnya, ketika di kandangnya itu perlu dilihat, ini dia berputar-putarnya kenapa, ada yang nggak nyaman atau gimana. Beda antara gesit dengan yang selalu berputar-putar, kan beda ya. Lalu putus sebagian telinga atau lidahnya, ini jangan dipilih. Terpotong ekornya, itu jangan dipilih. Telinganya putus, patah tanduknya dari dasar, dari dasar ini sudah patah, itu jangan dipilih. Bagaimana kalau patah tanduk separoh? Ya, terus kurus juga terlihat memakan najis misalnya, itu juga jangan dipilih. Karena kalau dia makan najis, dia nanti harus dikarantina dulu. Jadi makhluk apa namanya, jadi al-jalalah ya kenanya ya. Ya. Satu lagi yang kelihatan nggak ada. Kenapa? Kelihatan. Oh iya, misalnya itunya cuma sebelah ya. Iya, buah apa namanya, testisnya cuma sebelah, itu jangan dipilih. Nah, penentuan waktu penyembelih ini panitia lah ya, mau di hari nahar atau di hari tasrik ya. Ini masih diperkenankan di hari tasrik. Hari nahar itu di tanggal 10 Zulhijjah. Memang hadisnya yang utama adalah menumpahkan darah di Yaumun Nahar itu ya. Pada hari nahar itu ibadah yang paling disukai adalah menumpahkan darah ya. Tapi di hari tasrik diberi kelonggaran, masih boleh menyembelih di hari tasrik tanggal 11, 12, 13. Nah, di saat pandemi ini memang disarankan disebar pelaksanaan penyembelihan itu, jangan semuanya bertumpuk di hari nahar. Diperkenankan tanggal 11-nya, tanggal 12, tanggal 13. Tapi ini lagi-lagi panitia yang punya apa namanya, planning waktunya. Dan di saat ini sebetulnya ada pendaftaran ya, pendaftaran ke dinas. Itu nanti akan dapat suket, surat keterangan bahwa misalnya di Masjid Al-Husna nyembelih tanggal sekian, itu sudah terdata di dinas. Lalu nanti ada panduan apa saja yang minimal harus dilengkapi. Itu bisa nanti saya kasih linknya untuk daftar ke dinas. Mudah-mudahan masih bisa nanti sebagai ngontrol saja, pengontrolan, dan ini resmi gitu. Ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, sampaikan, nah saya sudah dapat surat izinnya. Nah, kemudian karantina hewan ya. Hewan dapat bergerak dengan leluasa, jangan sampai umpel-umpelan gitu ya. Sian. Penempatan sapi dengan sapi, jangan sampai juga dia nanti tercekik. Cara mengingat talinya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dia nanti akan ngelibet yang lain. Jangan terlalu pendek, nanti dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, seperti itu. Jika hewan dikarantina dalam waktu lama itu harus siapkan atapnya biar tidak terlalu langsung kena air hujan atau kena panas. Tapi kalau cuman nyampe dari kandang terus ke masjid kita, mah gak usah dibangunin masjid, nggak dibangunin langsung. Nah, ini perlu juga ini paling penting nih di sini, tersedia pakan dan minum jika hewan dikarantina lebih dari 12 jam. Nah, kalau misalnya kita nyembelih hari Selasa ya, terus hewannya datangnya hari Senin pagi, nah itu masih boleh dikasih makan
masih boleh dikasih makan. Tapi kalau datangnya malam, misalnya maghrib, datang tuh hewan sapi, itu jangan dikasih makan, puasain aja, tapi disiapkan minum saja. Begitu anjuran dari para dokter hewan. Kenapa? Ketika dipuasakan dia tidak makan, nanti di dalam rumennya itu, di dalam perutnya, itu tidak ada makanan yang diolah lagi. Sehingga nanti ketika besok disembelih itu tidak ada kotoran, tidak banyak kotorannya. Karena dalam waktu 12 jam itu tidak akan terproses, tidak berpengaruh apa-apa terhadap si hewan, karena dia memamah biak ya, lama. Kalau dikasih itu malah beban nanti. Ketika disembelih, terus itu ada sebagian yang dari usus besarnya keluar melalui leher hijau. Nah itu jadi kotor ya. Nah bagusnya ya minumnya tetap ada. Kalau minumnya tetap ada, itu nanti akan mengendorkan otot-otot dia nggak tegang. Kemudian nanti saat disembelih itu darahnya tidak mengental. Ketika disembelih tuh darahnya nanti akan memancar dengan bagus, bersih, darahnya itu tidak ada yang tersisa di daging, minimalis lah. Nah itu kan daging jadi bagus. Nah seperti itu. Jadi tersedia pakan dan minum jika hewan dikarantina lebih dari 12 jam. Kenapa ada catatan 12 jam? Karena kalau 12 jam itu tidak perlu dikasih makan, cukup minum saja. Tapi jangan yang tega juga, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, stres. Nah seperti itu. Lokasi terpisah dengan tempat karantina, bedain. Diberi penutup, tersedia pisau dan penajam pisau. Nah, pisau dan penajam pisau. Ini penting ya agar tidak terjadi seperti tadi. Ada yang main keren-kerenan, mau ngetes goloknya, mentang-mentang beli golok mahal. Sekarang kan main mahal-mahalan golok, ya. Apalagi suka hobi golok. Dia pengen ngetes, dia beli yang misalnya di atas 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang 10 juta. Saya pengen ngetes golok saya nih, berapa leher sapi bisa. Nah itu salah. Niatnya sudah salah. Kenapa? Dia hanya mengetes. Niatnya bukan ibadah jadinya. Nah, baiknya adalah setiap kita mau menyembelih, golok kita sudah tajam. Penentuan lokasi, ini perlu dipisahkan. Lokasi pemisahan daging dengan tulang, pencacahan daging dengan jeroan merah. Jeroan merah itu yang di dalam ya, limpa, hati, paru, apalagi jantung. Nah itu jeroan merah, itu dipisahkan. Ya ginjal. Nah lokasi pencacahan tulang, lokasi pencacahan jeroan hijau. Jeroan hijau itu ya apa tuh, babat ya. Nah itu dipisah. Kalau ya disarankan, bukan kalau bisa, disarankan itu ketika nanti mendistribusi itu memang terpisah. Ini jeroan hijau, babat, usus, itu jeroan hijau, itu ada plastik khusus, tidak digabung langsung dengan daging. Kan ya dulu-dulu ya mungkin daging sama usus sama babat digabung jadi satu. Nah, itu dagingnya yang kalah ya. Ada pemisahnya. Dan ini terpisah mulai saat pengelolaannya dari awal. Lokasi pencacahan steril dan bersih dari kotoran. Nah ini tidak dimasuki dengan kaki kotor, tidak dimasuki dengan alas kaki. Ini gini ya. Kenapa seperti ini? Sering kita lihat misalnya setelah dipotong, dicacah, itu daging diatur gitu ya. Diatur pakai terpal gitu. Kemudian yang lola itu juga alat pakai, kadang-kadang pakai sendal, kadang-kadang enggak gitu. Nah itu dilarang, itu dilarang. Pertama, yang dikhawatirkan bukan penyakit COVID-nya, bukan penyakit COVID-nya, tapi ada penyakit namanya penyakit lainnya, antrak dan lain-lain, itu bisa ada di sana. Lalu dari alas kaki kita, dari kaki kita itu bisa masuk ke pencemaran daging. Nah sebisa mungkin nanti jangan dialaskan di terpal yang berwarna. Kalau memang tidak ada lagi, boleh pakai terpal berwarna, tapi di atasnya dikasih lagi alas plastik bening misalnya. Ya, karena terpal yang berwarna itu dia ada aroma-aroma yang itu akan mengganggu, mencemari daging. Nah seperti itu. Kemudian
tidak dimasuki dengan alas kaki. Ada yang pakai sendal, injak-injak itu. Bagusnya disarankan tuh pakai meja. Jadi kaki nggak bakal ya minimal meja lah atau apa lebih tinggi dari kaki kita untuk pengelolaan dagingnya. Dalam proses pelaksanaan ibadah kurban, limbah yang dihasilkan dapat kita kategorikan ada darah hewan, air yang bercampur darah, ada kotoran dari lambung dan usus hewan. Nah ini perlu penyiapan pembersihan area limbahnya. Ya, tadi sudah di awal sudah. Bisa menggunakan sabun deterjen atau soda api untuk menghilangkan bau dan sisa-sisa limbah. Atau kalau saya tadi usulan saya pakai searching aja dekomposer gitu. Pakai dekomposer nanti ada aturan pakainya. Itu ya mana saja yang mudah diperoleh ya. Ini contoh penghitungan kerja. Misalnya dimulai dari jam 8. Nah, seperti ini contohnya lah. Ini nanti panitia bisa membuat schedule tersendiri, tapi gambarannya kalau untuk sapi pengerjaannya itu 45 menit. Ya, 45 menit. Ini diambil bukan yang expert ini ya, yang biasa. Yang biasa artinya harusnya sampai 45 menit, jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti dia tinggal dulu tuh, tinggal ngerokok, tinggal ngopi. Ya, atau dibiarkan dulu. Itu berarti lebih dari itu. Nanti tidak tertangani itu. Jadi lama. Ini pengelolaannya, bukan penyembelihan. Kalau penyembelihan itu cepat sebenarnya. Kalau timnya udah oke, 5 orang itu ngerubuhin sapi itu nggak perlu lebih dari setengah jam. 5 menit atau 5 detik insya Allah jadi. Apalagi kalau di sini tadi saya dapat kabar udah pakai kancing ya. Pakai kancing itu untuk perobohan 1 menit ya. 1 menit perobohan dari ngikat sampai ngerobohin 1 menit. Kalau cuma ngerobohin, kalau sudah diikat 1 detik lah, cuma ditowel doang ya toh. Kalau pakai kancing. Kecuali kalau mau pakai meja perbahan ya, yang mahal itu, yang 10 juta atau 6 juta ke atas kalau bikin sendiri, itu nggak cukup itu 45 menit. Itu bisa satu sapi itu bisa itu masangnya aja 30 menit. Masangnya 30 menit. Jadi justru lama ya, justru lama. Tapi memang itu baik sekali, tapi lama gitu. Kalau sudah terbiasa mungkin lebih cepat lagi. Tapi untuk awal-awalan ya gunakan tradisional kita, apalagi itu kan alatnya mahal juga. Mungkin kalau di mesinnya gede, besar, ruangnya banyak, hewannya banyak, bolehlah pakai itu. Itu menghemat tenaga peroboh ya. Tapi saya yakin kalau di sini sudah pakai kancing itu tenaga nggak begitu banyak ya, bener nggak? Nggak begitu banyak pengalaman. Apalagi kalau nanti saya berbagi trik yang baru, itu lebih cepat lagi. Ada namanya metode simpul pinggang, itu lebih cepat lagi. Tinggal ditarik langsung, jatuhnya juga nggak gedebluk gitu, jatuhnya pelan-pelan. Karena di sini nih di belakang di depan itu geli ya, simpul dia akan. Kemudian kambing maksimal ini 25 menit. Ya tinggal dihitung. Seperti itu perhitungannya. Penentuan kepanitiaan nanti sudah. Nah ini untuk umum penghitungan karkas berat hidup itu 50% sama dengan bobot karkas. Ini kalau yang maksimal. Tapi rata-rata kalau kita yang menangani itu enggak 50%, cuma 40%. Karena banyaknya nempel di mana gitu. Ya, atau penanganan kita belum profesional sehingga sapi itu agak stres. Jadi ketika dia stres itu dagingnya itu berubah jadi otot dan lainnya, jadi berkurang. Tapi secara umum seperti ini. Nah, berat hewan hidup ini dibagi 50%-nya jadi bobot karkas. Kalau 350 contohnya nih sapi Kupang misalnya ya 350 Bali. Bobot dagingnya 70% dari karkas, bobot jeroan 10%. Nah tinggal dihitung dah tuh. Ini sudah diulang-ulang pelaksanaan, ada handling,
Ada penyembelihan, ada pengulitan, pencacahan. Nah ini handling, ini tidak perlu banyak-banyak orang. Ya cukup yang nanti dia akan bertugas membawa sapi, ya, terutama kalau kambing kan satu orang cukup. Minimal 2 orang saja, kanan kiri direndeng, ya, ditempatkan di tempat penyembelihan, nanti ditangani oleh tim penyembelihan. Ya 5 orang cukup ya di penyembelihan. Tim itu adalah semuanya, insya Allah pahalanya sama sesuai dengan amalnya, ya. Jangan mengincar, oh saya kan ketemu panitia misalnya, saya semuanya ingin nyembeli atau semuanya ingin nyembeli, tapi bagian lainnya kurang. Nah seperti itu. Ya diproporsionalkan tugas-tugasnya. Distribusi. Nah ini ada daging murni, ada tulang murni, ada jeroan merah, ada jeroan hijau, ya. Ini kalau bisa dipisah tempatnya. Kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Misalnya tidak bisa dipisah 4-4-nya, tapi jangan semua digabung juga gitu. Terutama jeroan dengan tulang jangan sampai bergabung, jeroan dengan daging jangan sampai bergabung, ya seperti itu.